Sekarang kita lihat yang ada satu soal lagi, coba kita lihat. Nah, sekarang kita lihat tentang batas atas, batas bawah, supremum dan infimum. Ini yang seringkali Anda masih bingung ya. Kita coba lihat definisinya terlebih dahulu di sana tentang batas atas, batas bawah, supremum dan infimum. Terkait dengan batas atas ini kan S, misalnya ini ya himpunan S ya. Ini himpunan S-nya. Batas atas itu ketika ketika Anda bisa menemukan suatu bilangan sehingga tidak ada bilangan yang lain yang menjadi anggota dari himpunan S yang lebih besar dari himpunan itu, dari batas atasnya itu. Sekali lagi, kalau bahasa sederhananya batas atas kan wilayahnya di sini. Ya, berarti batas atas itu ketika Anda bisa menjumpai suatu bilangan, himpunan bilangan, demikian hingga Anda tidak bisa menjumpai lagi anggota dari S yang lebih besar dari batas atas ini. Ya, kalau di sini kan dalam bahasa simbol di sini Anda bisa menjumpai suatu bilangan U sehingga U itu lebih besar dari semua S, atau boleh dia paling tidak sama dengan S, tetapi U ini tidak boleh lebih kecil dari S. Ya, ini nanti bisa kita sebut sebagai batas atas. U-nya ini bisa kita sebut sebagai batas atas. Ya, U ini nanti bisa sebagai interval, bisa sebagai bilangan, kan seperti itu. Nah, kalau U yang terkecil ini nanti berarti dia adalah supremum. Batas atas terkecil kan supremum. Kemudian kita lihat di sini batas bawah. Batas bawah pun demikian. Ketika Anda bisa menjumpai suatu interval atau suatu bilangan sedemikian hingga tidak ada lagi anggota dari S yang lebih kecil dari batasnya itu tadi, sehingga kita tidak bisa menjumpai lagi anggota S yang lebih kecil dari itu. Nah, kalau di sini suatu bilangan R ya, W anggota R ya, bilangan real. Ya, ini kan dalam artian apa? Anda bisa menjumpai suatu bilangan sedemikian hingga nanti tidak ada lagi anggota dari S ya, lebih kecil dari W. Tidak ada lagi anggota S yang lebih kecil dari W. Sama dengan boleh, gitu ya. Tapi kalau ada S yang lebih kecil ya, maka dia bukan batas bawahnya. Batas bawah ya, nah ini tadi batas bawah. Jadi konsep batas atas itu ketika kita tidak bisa menjumpai anggota S yang lebih besar dari batasnya itu. Kalau batas bawah, kita tidak bisa menjumpai anggota S yang lebih kecil dari batas bawahnya. Sekarang kita lihat ya di permasalahannya. Hati-hati juga di sini tentang himpunannya. S himpunan bagian dari R atau subset dari R ya. R itu bilangan real kan? Nah, berarti nanti penyelesaian di sini adalah penyelesaian bilangan real, Ya, sedemikian hingga kita lihat dulu ini penyelesaiannya ini ya, ini sudah benar ya, penyelesaiannya sudah benar. Ini penyelesaiannya sudah benar. Nah, penyelesaian sudah benar. Sehingga nanti kalau diiriskan di sini menjadi ini ya, di tengah-tengahnya ini kan, nah, berarti nanti diperoleh interval apa ini sebenarnya? Ini kan sebenarnya interval dari akar, kita tulis ya, ini kan interval dari negatif akar 5, negatif akar 5 lebih besar, sama dengan apa ini? X ya, X lebih kecil sama dengan akar 5 kan gitu ya. Diperoleh ini ya penyelesaiannya ini. Sehingga kalau kita ingin mencari batas atas, sekali lagi ini kita lihat ini bilangan real ya, subset bilangan real. Maka akar 5 ini kan masuk bilangan real, akar 5. Batas atasnya yang mana? Batas atasnya kan di sini. Batas
atasnya kan ini ya, ini kan berarti batas atasnya. Nah, ke sana itu batas atasnya. Kalau batas bawahnya juga ini ke sini. Nah, ini batas bawahnya. Jadi batas atasnya ini kan sini batas atasnya. Kalau Anda dari mana? Dari akar 5, dari akar 5. Akar 5 ini kan anggota bilangan real. Ini himpunan penyelesaiannya kan bilangan real. Akar 5 ini anggota bilangan real. Maka batas atasnya ya ini ke sana, akar 5 yang lebih besar. Tadi kan kalau di definisi tadi sama boleh kan? Ya, maka lebih besar sama dengan akar 5 itu batas atasnya. X lebih besar sama dengan akar 5, ini batas atasnya ya, ini batas atasnya. Ya, kalau Anda menentukan interval ini, ada nggak anggota dari penyelesaian ini tadi, penyelesaian dari X yang lebih besar dari ini? Nggak ada, nggak ada yang lebih besar dari ini. Sama dengan boleh, sama dengan boleh tadi di definisi boleh, batas atas. Sehingga kalau batas atasnya X lebih besar sama dengan akar 5, maka supremumnya adalah batas atas terkecil. Batas atas terkecilnya siapa? Ya akar 5. Batas atas terkecilnya akar 5. Nah, gitu. Jadi pertanyaannya apa di sini? Tentukan ya, boleh ya di sini kalau tentukan boleh langsung sebutkan akar 5. Di sini batas atasnya X lebih besar sama dengan akar 5 boleh. Nah, di sana tentukan. Batas bawahnya dengan konsep demikian pun boleh. Apa kita berikan analogi yang sama. Batas bawah tadi apa? Batas bawah kita tentukan sedemikian hingga apa? Sedemikian hingga kita tidak bisa menjumpai penyelesaian himpunan penyelesaian tadi yang lebih kecil dari batas bawahnya. Ya, berarti kan di sini ya letaknya ya. Kan penyelesaiannya di tengah ini. Nah, batas bawahnya mana? Batas bawahnya ini ke kiri. Karena apa? Kalau kita jumpai interval ke sana, nah, ini tidak ada lagi penyelesaian ini, tidak ada lagi. Ini juga ini tadi dengan kata lain tidak ada penyelesaian yang berada di sini kan? Penyelesaian semuanya di sini. Tidak ada lagi penyelesaian yang ada di sini. Tidak ada penyelesaian yang ada di sini. Ini juga tidak ada penyelesaian yang ada di sini. Sehingga batas bawahnya apa? X kurang dari sama dengan negatif akar 5. Batas bawah terbesarnya yang mana? Ya negatif akar 5. Negatif akar 5. Nah, ini maka ini negatif akar 5 itu ya. Itu kalau konteksnya bilangan real. Akar 5 kan masuk bilangan real ya. Ya, hati-hati di sini, ini harus hati-hati ketika Anda melakukan analisis terhadap soal ini bilangan real ya. Sekarang kita berikan contoh yang lain ya. Kalau ini konteksnya di sini S anggota atau subset dari ini subset ya, ini dia salah nulis lambang. Bedakan antara subset dengan anggota ya, subset. Ini subset jadi ini anggota, ini subset ya, ini subset. Bedakan ya. Q itu kan bilangan apa rasional ya. Q bilangan rasional ini berbeda. Kalau Q bilangan rasional, batas atasnya bagaimana? Ya. Ini kan penyelesaiannya di sini ya, penyelesaian di sini ini negatif akar 11, ini akar 11. Kalau Anda cermati ini kan akar 11. Nah, ini negatif akar 11. Saya tanya ke Anda, akar 11 itu kalau kemarin kita berbicara eksistensi akar 2, akar 11 itu bilangan rasional bukan? Bukannya, dia bilangan irasional. Maka kita harus mencari bilangan rasionalnya. Akar 11 itu, di antara akar 11 itu bilangan rasionalnya berapa? Akar 11 itu kalau di kalkulator 3,31 sekian.
Misal ya, misal kita ambil di sini 3,31, berarti kan misalnya batas atasnya misalnya kita ambil di sebelah kirinya 3,31 misalnya. Kalau Anda ambil bilangan rasional 3,31, ini kan berarti di sebelah kirinya kan 3,31 ini kan di sebelah kirinya akar 13 ya. 3,31 ini di sebelah kirinya akar 13. Nah, ketika Anda mengambil batas 3,31 di sebelah kiri akar 13, ini pasti nanti di tengah-tengahnya ini pasti ada bilangan lagi. Bilangan yang menjadi himpunan penyelesaian, tapi apa? Lebih besar dari 3,31. Jadi kesimpulannya apa? 3,31 bukan batas atas. Begitu juga dan seterusnya nanti ketika Anda ambil misalnya 3,31662479 misalnya, itu yang mendekati arah 11. Itu pasti nanti ada bilangan lagi di tengah-tengahnya itu yang menjadi penyelesaian. Berarti apa? Ada penyelesaian yang lebih besar dari yang kita mau anggap sebagai batas atas tadi. Berarti di sini kesimpulannya apa? Jadi batas atasnya tidak ada. Nah, ini tadi kalau konteksnya apa? Penyelesaiannya adalah bilangan rasional. Karena akar 11 bukan bilangan rasional. Dengan analogi yang sama, batas bawahnya juga tidak ada. Ya, nanti kalau Anda cari dibikin kalimat ya, berarti misalnya kita ambil A lebih kecil dari 11, A lebih kecil dari akar 11. Nah, di sana nanti berarti terdapat dengan konsep A lebih kecil sama dengan setengah itu pakai yang teorema setengah itu. Jadi itu mengatakan bahwa ada di antara bilangan tersebut. Atau karena ini konteksnya tentukan, batas tentukan, boleh nanti dijawab tidak ada, itu sudah cukup, tidak apa-apa. Yang penting nanti digambarkan ini saja, digambarkan garis bilangan. Anda ambil angka-angka di sini, kemudian di antara 3,31 terdapat bilangan lain, itu juga boleh. Anda biasanya seperti itu, kalau bingung pakai huruf seperti itu juga boleh. Seperti itu ya. Sekali lagi saya ulangi, karena ini adalah suatu bilangan rasional, maka akar 11 ini bukan bilangan rasional. Maka kita harus menentukan bilangan rasional yang mendekati 11. Boleh di sebelah kiri, ya di sebelah kiri ya, gitu. Di sebelah kirinya kan, gitu. Kita ambil suatu bilangan rasional yang mendekati akar 11. Pasti Anda mengambil bilangan terdekat berapapun, pasti nanti ada bilangan lain yang lebih besar dari itu. Dan bilangan yang lebih besar dari itu apa? Anggota dari penyelesaian. Tadi kan kalau definisi batas atas, ketika kita menentukan batas atas, tidak boleh anggota dari penyelesaian itu lebih besar dari batas atas. Nah, ini nyatanya ada. Nah, berarti ini tidak punya batas atas. Ini juga sama, nanti ini tidak punya batas bawah. Kalau tidak punya batas atas ya otomatis supremumnya tidak ada, infimumnya juga tidak ada. Ya, begitu ya penjelasannya. Berbeda konteksnya dengan ini tadi Pak. Yang ini tadi kok ada. Yang ini tadi karena penyelesaiannya di sini adalah bilangan real. Akar 11, maaf, kalau ini tadi akar 5 masuk bilangan real. Kalau ini tadi konteksnya di sini adalah S subset anggota bilangan real, ya ini batas atasnya adalah akar 11, batas bawahnya negatif. Maaf, lebih besar dari akar 11, ini batas bawahnya lebih kecil dari negatif akar 11. Supremumnya akar 11, infimumnya negatif akar 11. Itu kalau subsetnya bilangan real. Ya, seperti itu ya.